Yo yo yo, what's up minasan? Selamat datang kembali di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Everest, rilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kejadian yang menimpa para pendaki Everest di tahun 1996 yang dimulai dari sebuah agen pendakian Everest yang membawa orang untuk mendaki. Namun Everest sudah terlalu banyak agen pendakian yang menyebabkan begitu banyak orang sehingga sangat berbahaya bagi para pendaki. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya, let's go! Pada tahun 1953, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi pendaki pertama yang berhasil mencapai puncak Everest. 40 tahun setelahnya, para pendaki profesional ingin mengulangi untuk sampai ke puncak Everest. Tahun 1992, pria yang bernama Rob Hall yang berasal dari Selandia Baru membuat agen pemandu komersil untuk para pendaki amatir yang bernama Konsultan Adventure. Dia berhasil membawa 19 orang menuju puncak Everest tanpa ada yang tewas. Namun pada tahun 1996 berdiri agen-agen pemandu pendaki yang lain, dan di tahun itu juga ada lebih dari 20 agen yang akan mendaki secara bersamaan dan bersaing untuk menuju puncak Everest. 6 minggu sebelumnya di Selandia Baru, Rob dan timnya sedang melakukan persiapan untuk menuju Nepal. Rob juga baru mengetahui terdapat lebih dari 20 agen yang akan mendaki secara bersamaan dengan mereka. Di kelompok Rob juga terdapat seorang wartawan yang akan menulis kisah perjalanan mereka, sekaligus mempromosikan agen konsultan adventure mirip Rob jika perjalanan itu berhasil. Istri Rob yang bernama Jane juga sedang mengandung, dan dia sangat berat mengizinkan suaminya pergi memandu para pendaki di gunung yang sangat berbahaya. Namun Rob berhasil meyakinkan Jane untuk tidak mengkhawatirkannya. Di Bandara Kathmandu, Nepal pada tanggal 30 Maret 1996, klien dari konsultan adventure sudah sampai di sana. Ada pria dari Texas yang bernama Beck, dan ada juga Doc serta John yang merupakan wartawan dari majalah Outside. Mereka bertiga menaiki bus melewati kota di Nepal yang sangat padat untuk menuju ke Hotel Garuda yang dimana pendaki lain sudah berkumpul di sana. Dan Rob menyambut mereka dengan pidatonya sebagai pemilik agen konsultan adventure. History made famous by George Everest, George Mallory, Yasuko Number, 6 of the 7 summits. Rob menjelaskan tentang rute mereka dalam pendakian Everest yang dimana mereka akan mencapai puncak di ketinggian 29.000 feet, dimana di ketinggian itu pesawat Boeing 747 biasa terbang. Dan ada zona laut di Everest, tepatnya di South Col. Ketika mereka melewati itu, tubuh mereka akan sekarat karena suhu yang sangat ekstrim akan menimpa mereka. Dan saat sampai ke puncak, mereka akan segera secepatnya turun untuk menghindari cuaca yang lebih ekstrim lagi. Tim dari Rob berjalan duluan ke sana untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk para pendaki. Dan Rob juga berencana mereka akan sampai ke puncak pada tanggal 10 Mei 1996. Dan selama kurang lebih 40 hari itu mereka akan dipaksa beradaptasi dengan suhu ekstrim yang ada di Himalaya. Built for function at the cruising altitude of a plan on going for the summit May 10. It's been a lucky day for me and adventure. Besoknya mereka berangkat menggunakan helikopter menuju spot pendakian dimulai dari desa kecil yang bernama Lukla di ketinggian 2860 mdpl dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jembatan gantung yang sangat panjang serta mengerikan. Dan rombongan Rob kini sudah sampai di desa Namche Bazar yang berada di ketinggian 3750 mdpl. Saat di perjalanan, Rob sempat mengobrol dengan Doc, mengatakan bahwa dia akan membawanya menuju puncak karena sebelumnya Doc tidak pernah sampai ke puncak karena cuaca yang ekstrim. Baru berjalan di sepertiga perjalanan, Beck sudah mulai kelelahan, dan mereka sampai di salah satu spot yang bisa melihat keindahan puncak Everest. Mereka pun sampai di Biara Tengboche di ketinggian 3867 mdpl. Di sana sudah menjadi tradisi untuk meminta doa restu sebelum melakukan pendakian. Dan kini mereka sampai di Tugu untuk mengenang para korban Everest di ketinggian 4877 mdpl. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka sampai di base camp di ketinggian 5367 mdpl.
Di sana mereka berjumpa dengan Helen selaku manajer dari Agent Consultant Adventure, dan dialah yang mengelola camp itu. Di sana Helen memperkenalkan Andurji, seorang pendaki lokal yang akan membantu mereka selama pendakian. Di tempat itu, Rob berjumpa dengan pemilik Agent Mountain Madness bernama Scott yang sedang bersantai sambil bertelanjang dada. Cerita berlanjut di mana tim dokter yang bernama Carol melakukan briefing selamatan kepada para pendaki mengenai betapa pentingnya oksigen untuk mencapai puncak Everest karena udara di sana sangat tipis. Selama 1 bulan ke depan, para pendaki harus beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim melalui 3 tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah Camp 1, Camp 2, Camp 3, dan harus kembali ke base camp setelah melakukan adaptasi. Pada tahapan pertama, Rob dan para pendaki akan melewati sebuah tempat yang bernama Icefall, yang mana di tempat itu jutaan glacier bergerak setiap harinya. Para pendaki lokal akan berjalan duluan untuk memasang tangga sebagai jembatan yang aman untuk dilewati para pendaki, karena tempatnya curam dan sangat berbahaya. Karena di tempat itu telah memakan korban sebanyak 19 orang. Completely safe. 19 people have died. Mereka juga harus bisa terhindar dari terkena hipotermia saat sampai di Camp 1, yang berada di ketinggian 5.994 mdpl. Dr. Carol menjelaskan tentang bahayanya kekurangan oksigen karena penderitanya akan merasakan gerah yang amat sangat di cuaca yang sangat dingin. But it is not all doom and You all know about cerebral edema, the swelling of your brain. Di tanggal 23 April di Camp 2 ketinggian 6.492 mdpl, yang dimana mereka telah melakukan adaptasi kurang lebih selama 23 hari. Mereka semua terlihat kelelahan namun merasa bahagia bisa mendaki sejauh itu. Namun Rob melihat Doc batuk-batuk dan mengkhawatirkan kondisinya. get Kara to take a look at you. I'm alright. I'm okay. No. Setelah sampai di base camp, Doc langsung diperiksa oleh Dr. Carol dan mendapatkan obat. Beck juga diperiksa karena kondisi tubuhnya. Saat itu tanggal 25 April, dan Beck menelpon istrinya untuk mengucapkan hari pernikahan mereka. Dan Beck juga minta istrinya untuk memberikan semangat untuknya agar bisa mencapai puncak dan kembali dengan selamat. Happy anniversary. Okay. A lot. Malam harinya mereka melakukan pesta sebelum mendaki ke puncak. Sedangkan Scott menyendiri memikirkan tentang pendakiannya akan sangat menyulitkan karena terlalu banyak orang yang mendaki secara bersamaan. Namun rekannya Anatoly mengatakan mereka tidak bersaing, tapi mereka bertempur melawan Everest untuk menaklukkannya. Dan Everestlah yang menentukan siapa yang pantas. There is competition between Pendakian pun berlanjut, mereka telah sampai di Lost Face, ketinggian 7.132 mdpl. Mereka harus kembali ke base camp karena cuaca yang sangat buruk. Namun ketika kembali, mereka harus melewati jurang yang begitu dalam, dengan meniti jembatan yang terbuat dari tangga yang tersusun. Kondisi pendaki sudah sangat kedinginan, diperparah antrian sangat panjang, karena terlalu banyak orang yang akan melewati jembatan itu. Keep the blood flow. Setelah 45 menit menunggu, giliran kelompok Rob yang melewati jembatan itu, dan Beck yang menjadi orang pertama. Kondisi Beck saat melewati jembatan itu sangat kedinginan dan tidak bertenaga. Es yang begitu besar dekat jembatan pun runtuh. Beck yang sudah kehabisan tenaga pun baru terjatuh dan tergantung terbalik. Rob segera mendatangi Beck untuk menolongnya, namun Beck pun marah-marah karena dia bertewas setelah membayar mahal. No guarantees in the summit. I get it. Karena kejadian itu, Rob minta Scott untuk bekerja sama untuk menuju puncak agar kejadian seperti tadi tidak terulang kembali. Scott pun setuju dan mereka bekerja sama untuk menuju puncak. Mereka pun bersiap untuk melakukan pendakian besok. Malamnya, Rob mendapatkan surat dari Jane dan mengatakan bahwa mereka adalah perempuan dan perkiraan melahirkan di pertengahan Juli. Rob dan anggotanya merasa bahagia, dan tibalah hari pendakian mereka dimulai dan didukung dengan cuaca yang begitu baik. Di tengah perjalanan, Rob bertemu dengan Scott yang akan turun ke bawah karena salah satu anggotanya ada yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun Rob melihat kondisi Scott sedang tidak baik. Rob dan kelompoknya sampai di Camp 2 kembali untuk beristirahat. Rob pun memanggil rekannya yang bernama Guy lewat radio. Guy sekarang berada di Gunung Pumori untuk memantau cuaca yang akan terjadi di Gunung Everest saat mereka sampai ke puncak. Camp 1, Pumori. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat mereka melewati tebing yang dipenuhi dengan es, tiba-tiba tumpukan es jatuh ke mereka dan mengenai salah satu anggota dari Rob, yang membuatnya meluncur jatuh ke bawah. Untungnya Rob masih bisa menangkapnya. Setelah itu mereka melanjutkan pendakian kembali. Rob yang lainnya telah sampai ke Camp 3,
yang berada di ketinggian 7.315 mdpl. Rob pun kembali menghubungi Scott yang masih berada di base camp. Kondisinya sekarang sedang buruk, dan dia sedang menyuntikkan dexamethasone untuk tubuhnya agar lebih baik. Di base camp, Helen menginformasikan kepada Rob perkiraan cuaca. Ada awan badai yang bergerak ke arah mereka dengan cepat. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati tebing gunung yang dipenuhi oleh salju yang begitu tebal. Mereka menaiki tebing itu menggunakan tali yang sudah terpasang, dan sampai ke camp 4 di ketinggian 7.951 mdpl. Dan kurang lebih 1 km lagi mereka akan sampai ke puncak Everest. Namun di camp 4, kondisi para pendaki sangat buruk. Oksigen yang kurang dan tubuhnya juga sudah sangat tidak sehat. Ditambah lagi, badai akan menerjang mereka. Di tanggal 10 Mei di jam setengah 1 malam, Rob membangunkan mereka semua untuk melanjutkan pendakian karena cuaca sudah sangat cerah dan mereka akan berangkat setengah jam lagi. Mereka pun berangkat pada pukul 1 dini hari menggunakan senter karena keadaan gelap gulita. Tim dari Afrika Selatan juga tidak bisa melanjutkan pendakian karena terjebak badai di camp 3. Rob dan timnya akan mendaki gunung itu selama beberapa jam. Di balkoni, ketinggian 8.412 mdpl. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 5 pagi. Rob dan timnya telah sampai di sana. Namun keadaan Beck sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat pandangannya kabur dan harus menunggu di tempat itu sampai mereka turun. Di Southeast Ridge ada beberapa orang yang telah sampai ke sana. Namun mereka tidak bisa bergerak karena tidak ada tali pengaman yang terpasang. Karena Lobsang, orang yang membuat tali, masih berada jauh di belakang. Harold menghubungi Rob memberitahu tentang hal itu. Karena itu merupakan jalan satu-satunya untuk menuju ke Hillary Step. Sehingga Harold, Neil, dan Anatoly lah yang akan memasang tali pengamanan di tebing yang begitu curam. Di Hillary Step, ketinggian 8.760 mdpl, Anatoly dan Neil berhasil memasang tali pengaman yang bisa dilewati oleh para pendaki untuk menuju puncak tertinggi dari Gunung Everest. Sedangkan Doug masih tertinggal di belakang karena staminanya mulai berkurang. Akhirnya, setelah perjuangan panjang selama kurang lebih 40 hari beradaptasi melewati segala tantangan dan rintangan dari Gunung Everest, mereka bisa mencapai puncak tertinggi di Gunung Everest. Ketinggiannya di sekitar 8.849 mdpl di jam 1 siang. Namun ketika Rob akan turun ke bawah di jam 3 sore, dia berjumpa dengan Doug yang masih memaksakan diri bisa sampai ke puncak dengan kondisi yang sangat buruk. Rob sempat menolaknya, namun dia tetap memaksa dan Rob pun menemaninya. Akhirnya Doug berhasil sampai ke puncak Everest di jam 4 sore ditemani oleh Rob. Namun Guy melihat cuaca yang sangat buruk datang menuju puncak. Rob dan Doug segera turun dari puncak dengan kondisi Doug yang setengah pingsan. Mereka masih di Hillary Step. Rob memanggil anggota timnya lewat radio untuk membantunya karena oksigen dari Doug telah habis dan dia pingsan. Harold lah yang naik ke atas untuk membawakan oksigen untuk Doug. Namun saat melewati lereng gunung, Doug sengaja melepaskan pengikat talinya dan jatuh ke bawah, dan dia pun tewas. Scott juga sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah karena kondisinya sudah sangat buruk. Harold pun sampai di tempat drop sambil membawa oksigen, namun Doug telah tewas jatuh ke jurang. Mereka pun tidak bisa turun ke bawah karena terjebak badai. Para pendaki lain berhasil sampai menuju camp 4, sedangkan Beck dan Yasuko tidak berhasil kembali ke camp 4 dan harus membeku. Di tengah badai yang sedang terjadi, Harold merasakan gerah yang luar biasa akibat kekurangan oksigen. Namun saat dia membuka jaket dan bajunya, dia pun harus meluncur jatuh ke bawah dan tewas. Pada saat jam 5 sore di base camp juga masih mencoba menghubungi Rob namun tidak ada balasan. Namun setelah menunggu, Rob menghubungi base camp dengan kondisi Rob sudah tertimbun salju yang begitu tebal. Angdorje dan para pendaki lokal lain mencoba untuk menjemput Rob di atas, namun itu tidak memungkinkan karena cuacanya masih sangat ekstrim. Beck yang sudah beku pun tiba-tiba bergerak kembali dan dia menuju camp 4. Mike langsung menghubungi base camp dan mengatakan bahwa Beck masih selamat, dan Helen langsung menghubungi istrinya Beck. Istrinya Beck langsung menjumpai kedutaan agar bisa mengirimkan helikopter untuk menuju camp 4 menjemput Beck yang sudah sekarat.
Namun helikopter juga sangat kesusahan untuk naik ke ketinggian itu, namun dengan sedikit paksaan helikopter itu mampu naik dan membawa Beck turun. Kembali ke Rob, yang kini kondisi sangat mengkhawatirkan. Helen mencoba menghubungkan Rob dengan Jane, dan itu adalah obrolan mereka yang terakhir kalinya. Dan Rob memberikan nama anak perempuannya Sarah. You sound good. Setelah semua pendaki bisa sampai ke base camp, mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka. Jasad Rob pun masih berada di atas gunung bersama dengan korban lainnya. Korban yang tewas antara lain Rob, Scott, Doc, Harold, dan Yusuko. Sedangkan Beck yang selamat dari beku harus kehilangan kedua tangannya dan hidungnya. Dan pada Juli 1996, Jane melahirkan seorang putri dan dia menamainya Sarah. Film pun selesai, film yang sangat luar biasa, film yang diangkat dari kisah nyata perjuangan para pendaki untuk mencapai puncak tertinggi di dunia. Nilai dari film ini 10 dari 10, wajib untuk kalian tonton sendiri dan rasakan filmnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.